Menebar dakwah, meraih surga. Assalamualaikum Ustaz. Gimana Ustaz kabar hari ini Ustaz? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Ini di alam terbuka Ustaz, kita suasana yang berbeda Ustaz. Masya Allah. Nah, Masya Gimana tadi Ustaz? Nanjak-nanjak, turunan, jeglongan Ustaz gitu? Masya Allah. Pengalaman pertama ya. Pengalaman pertama Ustaz. Baru pertama ini ikut Masya Allah. ikut camping, trekking tadi, Masya Allah. Alhamdulillah. Seru juga sih. Seru juga Ustaz ya. Masya Allah. Pengen lagi atau kapok Ustaz nih? Nanti istikharah dulu. Masya Allah. Siap Ustaz. Insya Allah. Saat ini kita hari ini mau bahas-bahas yang memang mungkin sebenarnya salah satu bahasan yang atau salah satu kejadian atau mungkin bahkan acara di sebuah stasiun televisi atau sekarang mungkin ada di YouTube yang memang dari zaman dahulu sampai sekarang tuh nggak pernah putus, ada terus Ustaz. Infotainment Ustaz. Seperti Ustaz, infotainment, acara gosip lah sebenarnya Ustaz, seperti itu. Itu gimana Ustaz? Hukumnya dalam Islam Ustaz? Apabila tadi Ustaz acara infotainment seperti itu Ustaz? Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Infotainment itu kan kalau bahasa kita sekarang itu kan identiknya berita-berita selebritis. Betul, artis. Ya, gitu, artis Ustaz. yang lebih ke hal-hal yang mungkin lagi viral tentang perceraian, perselingkuhan, ya, atau ada masalah apa dan sebagainya. Ada yang meninggal gitu Ustaz, ada yang Nah. melahirkan gitu Ustaz ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau memang arahnya adalah kepada gosip dan sebagainya, membicarakan aib dan kesalahan seseorang, itu kalau kita cari pembahasan Islamnya, itu namanya ghibah. Ghibah, betul. Ghibah itu yaitu membicarakan aib orang lain, membongkar aib orang lain dan menyebarkannya kepada orang lain. Dalam Islam tegas, Islam melarang ghibah. Melarang ghibah. Jadi mungkin bukan infotainment tapi ghibah. Ghibah Ustaz. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah sebagian di antara kalian menghibah sebagian yang lain. Ya. Apakah seorang di antara kalian mau makan bangkai saudaranya? Ya, tentu kalian nggak mau. Jadi Allah memperumpamakan orang yang ghibah itu seperti makan bangkai saudaranya. Ya. Jadi ini tegas menunjukkan kepada kita haramnya ghibah. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW melarang kita dari ghibah. Ya, kata Nabi, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu membicarakan aib saudaramu. Intinya membicarakan aib, kesalahan ya saudara kita, dosa-dosa, aib saudara kita, itu dalam Islam nggak boleh. Terlebih lagi seorang muslim Ustaz ya. Iya, seorang muslim. Apalagi kalau itu di-share di infotainment ya, maksudnya diberitakan, dibuat acara, disaksikan oleh orang banyak. Coba kita introspeksi diri kita. Anggaplah kita atau keluarga kita yang terkena masalah. Di posisi yang kena masalah. Mungkin ada saudara kita yang ya mungkin cerai, mungkin selingkuh, mungkin kena narkoba dan sebagainya. Bukan kita membela ya, bukan membela salah. Tapi kesalahan itu bukan untuk disebarkan. Ya, Nabi SAW justru menganjurkan kepada kita, kalau ada saudara kita yang salah, itu hendaknya kita menutupi. Man satara musliman satarahu wa fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya. Kita semua pendosa, kita semua juga pernah salah. Jadi Islam tidak menginginkan aib seseorang itu dijadikan konsumsi publik. Ya, bayangkan kalau itu diri kita atau keluarga kita ya yang salah kemudian dipublis di media sosial, tonton jutaan orang, ya apa kita nggak malu? Betul. Kan gitu. Nah begitu juga saudara kita, tatkala ada yang misalkan terjatuh di dalam kesalahan, bukan kemudian kita malah menyebarkannya, membongkarnya, ya itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi secara hukum nggak boleh. Nggak boleh Ustaz ya. Dan itu sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. MUI ya, Majelis Ulama Indonesia ya. Sudah menegaskan bahwa acara-acara infotainment yang gosip itu nggak boleh
baik itu yang berkaitan dengan iklannya, kemudian tulisannya, mempublikasikannya, semuanya tidak diperkenankan. Ya. Ini Ustaz, apa namanya? Tentu kan tadi bahwa sesuatu yang dilarang ya dalam agama kita. Biasanya kita juga pengen tahu nih dampak-dampaknya Ustaz, dari acara-acara seperti ini atau dampak dari ghibah sendiri Ustaz ini. Betul. Kalau kita kembali kepada kaidah syariat Islam, tidak Allah itu kalau memerintahkan kepada kita suatu perintah pasti akan mendatangkan manfaat. Betul. Allah ketika melarang akan mendatangkan madorot. Ya. Nah, termasuk tadi ghibah, ghibatainment ya, infotainment, acara-acara gosip dan sebagainya, ini membawa dampak buruk. Di antara dampak buruknya berarti kita menyebarkan aib seorang muslim. Ya, menjadikan aib seorang muslim. Dan itu adalah sesuatu yang terlarang dalam agama. Itu jelas. Yang kedua, kita menyibukkan orang dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sekarang itu kadang aneh loh, Mas. Apa? Coba lihat acara-acara yang nggak bermanfaat itu yang malah yang laku, yang laris. Iya, itu yang jadi masalah tuh. Potongan-potongan video ulama, nasihat ulama justru sedikit, gitu lah. Tapi lihat yang hal-hal yang nggak bermanfaat, apalagi itu gosip, itu laris, gitu lah. Itu yang digoreng oleh media, bahkan mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan. Iya. Nah, itu dia menyibukkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sedangkan dalam Islam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk kebaikan Islam seorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, ini menghabiskan waktu. Ya, coba berapa jam waktu para penonton tersedot untuk melihat acara-acara seperti itu. Konten-konten yang tidak bermanfaat. Padahal waktu ini sangat penting sekali dalam agama Islam. Sampai Allah bersumpah dengan waktu dalam banyak tempat. Kita semuanya juga akan ditanya tentang waktu kita. Kita habiskan untuk apa? Nanti masa jawabnya, saya habiskan untuk nonton acara gosip, infotainment. Nah itu. Jadi, kemudian yang keempat, ini mengajarkan kepada masyarakat gaya hidup yang nggak benar. Kan acara-acara seperti itu, gosip-gosip tadi, akhirnya malah dicontoh. Iya, jadi inspirasi keburukan. Iya, inspirasi keburukan. Oh ini selingkuh, oh ini narkoba. Oh, caranya begini. Akhirnya gitu. Jadi ditiru sama masyarakat, sehingga mereka punya gaya hidup yang salah. Jadi intinya acara-acara infotainment ini dampak buruknya lebih banyak daripada manfaatnya. Ya, dan segala sesuatu yang madorotnya lebih besar daripada manfaatnya, nggak boleh. Khomer perjudian itu ada manfaatnya. Ada, ya. Tapi madorotnya jauh lebih besar. Yas'alunaka anil khomri wal maisir kul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang perjudian dan khomer. Katakanlah di dalam perjudian dan khomer itu ada manfaat-manfaatnya bagi manusia. Cuma madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi ada manfaatnya, tapi madorotnya lebih besar, makanya diharamkan. Ini madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Mungkin ada saja manfaatnya, tapi kecil dibandingkan dengan madorotnya yang begitu besar. Segala sesuatu yang madorotnya lebih besar daripada manfaatnya, maka enggak. Iya, betul. Gitu. Betul, Ustaz. Tadi seperti yang kita sama-sama tuh, Ustaz, bahwa konten-konten acara gosip tainment Ustaz, memang dari waktu ke waktu nggak pernah putus, Ustaz. Artinya laris teman-teman Ustaz. Terus dan kadang-kadang mungkin sebagian entah teman, entah keluarga gitu atau sahabat kita mungkin suka nonton itu Ustaz. Pas kita sikap kita gimana Ustaz? Bisa kita terjebak nih atau kita keluar dari ruangan itu atau matiin TV-nya atau gimana Ustaz? Terutama mak-mak ini. Betul, senang banget para muslimah ya. Ya, bahkan kadang yang sudah ngaji pun asik gitu. Asik kalau sudah bahas acara selebriti ini. Yang lebih parah lagi kadang-kadang ada yang Masya Allah acara selebriti ngerti tentang ini, ngerti tentang Islam malah nggak ngerti. Tentang Sahabiyah nggak ngerti. Nah, jadi bagaimana sikap kita kalau terhadap acara-acara infotainment seperti itu? Pertama tentu kita mengingkari ya. Karena itu kemungkaran. Ya, Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Jadi kalau misalkan ada TV, kita matikan kalau kita sebagai kepala rumah tangga. Di rumah kita di rumah kita. Kalau kita sebagai suami ya, kita punya wewenang ya, matikan. Ya. Kalau fa'ilam yastati fabi lisani. Kalau memang nggak mampu dengan tangan, dengan lisan kita nasihati. Nasihati anak kita, nasihati istri kita.
ya nggak usah lihat-lihat kayak gitu, nggak ada manfaatnya, Iya. ya madorotnya ini dosa dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita mengingkarinya, minimal kata Nabi dengan hati. Karena mengingkari kemungkaran itu adalah kewajiban, minimal adalah dengan kewajiban hati. Ya. Iya, wajib mengingkari kemungkaran. Jangan malah kita menontonnya, malah kita mensupportnya, mendukungnya. Bahkan B aja biasa aja juga masalah Ustaz ya. Nah, termasuk juga ya, kenapa acara-acara itu sampai sekarang kok laris? Betul. Ya karena banyak penontonnya. Ya itu betul. Karena banyak penontonnya. Coba kalau misalkan ratingnya rendah. Kan nggak ada acara-acara seperti itu. Tutup sendirinya. Tutup dengan sendirinya. Jadi yang pertama, ayo kita ingkari. Ya, jangan ikut-ikutan. Yang kedua, ya kewajiban bagi kita adalah menasehati keluarga kita, teman kita, dakwah kita, ya. Inilah dakwah dengan ilmu, ya. Jangan diam saja, ya kita sampaikan, nasihati semampu kita, ya semampu kita. Itu. Kemudian yang ketiga, kalau ya hendaknya bagi kita kalau bisa ini, apalagi yang punya kekuasaan, yang wewenang saat ya, punya wewenang, ya menutup acara-acara seperti itu. Ya, misalkan komisi penyiaran. Komisi penyiaran, betul. Kan? Misalkan Kominfo saat misalnya. Ya, punya wewenang dalam masalah itu. Itu digantilah acara-acara yang bermanfaat gitu kan. Iya. Kajian diganti acara-acara yang bermanfaat untuk dunia akhirat. Jangan acara-acara yang nggak bermanfaat bahkan mendatangkan dosa. Nah begitu. Jadi kalau punya wewenang tuh ditutup tuh. Ya, diganti yang bermanfaat. Nah, jadi kalau kita yang nggak punya wewenang, ya pertama kita semampunya mengingkari untuk diri kita dan keluarga kita, kita nasihati, kita dakwahi, ya siapapun yang kita bisa. Kemudian jangan kita ikut-ikutan, Dalam artian begini, jangan ikut-ikutan. Misalkan kalau ada yang nonton, ya kita jangan ikut-ikutan nonton. Jangan duduk. Atau ada yang ngobrolin masalah itu, nimbrung juga, nimbrung asik, menimpali. Enggak. Kita harus mengingkari dalam diri kita. Tapi mengingkari itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Jadi intinya kita harus bersama-sama mengingkari perbuatan tersebut semampu kita, ya sesuai dengan kewenangan dan kekuasaan kemampuan masing-masing. kita juga Ustaz ya. Saat ini jazakumullah Ustaz atas nasihatnya Ustaz. Dan tadi bahwa di antara banyak hari-hari ini gitu banyak sekali perkara-perkara maksiat dosa yang dibungkus dengan kemasan-kemasan yang bukan kemasan-kemasan yang dosa dan maksiat Ustaz. Tadi ada namanya kabar-kabari, ada check and recheck, ada lain sebagainya Ustaz ya. Ya, ini juga mungkin sebelum kita tutup ya. Siap. Satu hal lagi yaitu bahwa acara-acara seperti itu kan belum tentu benar. Ya betul. Apalagi kita itu Ustaz, betul. Harus tabayun, tasabut, check and recheck ya. Jadi jangan gegabah kita kemudian ikut-ikutan. Apalagi share, menyebarkan. Mempercayai. Karena belum tentu benar gitu. Karena kadang bisa aja ini acara katanya selingkuh, katanya narkoba, katanya ini. Padahal belum tentu gitu. Betul. Kalau kita ikut-ikutan, itu dalam Islam bahaya. Karena orang misalkan menuduh orang lain berzina tanpa mendatangkan bukti atau tanpa ada pengakuan, pengakuan itu dihukum cambuk 80 kali. Gitu. Hukuman dalam Islam. Hukuman dalam Islam. Jadi itu dosa besar menuduh orang lain. Artinya kan tidak semua berita, mungkin ada yang benar mungkin ya kan, tapi ada juga yang tidak benar. Oleh karenanya kita harus selektif. Gitu. Insya Allah kita lanjut lagi Ustaz di pertemuan berikutnya Ustaz. Insya Allah. Ini kita baik arah yang langsung mendengar dari Ustaz dan juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun berada mendapatkan manfaat dari acara Ghibah Taniman ini sudah jelas ya hukumnya insya Allah dalam Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam istiqomah dalam Islam dan iman kita. Amin. Menebar dakwah, meraih surga.